Jadi ini adalah Axio Hype 5, laptop kelas harga 5 jutaannya punya Axio yang mungkin jutaan warga Indonesia bakal nilai jelek sama laptop yang satu ini. Bukan karena spesifikasinya, tapi karena Axio. Ya brand Indonesia gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu hal yang wajar. Sebuah brand lokal diragukan karena ya merasa Indonesia itu belum capable membuat laptopnya sendiri di sini. Ya nggak salah ya. Cuma kalau kalian ngecek update kita minggu lalu, pasti tahu kita itu lagi ngapain. Ya, sedang sidak seserius apa Axio buat jualan laptopnya di Indonesia. Jujur aja, gue itu juga sama kayak kalian, agak skeptis, ragu aja gitu mereka bisa kembali naik daun dan apakah bisa terus eksis serta semakin bagus untuk memiliki sebuah laptop bagus untuk dijual. Setidaknya kalau bisa menyamai dengan kualitas kayak laptop yang dijual secara internasional, ya lo tahu brandnya apa, gue rasa Axio ini sudah mencapai di titik yang sangat tinggi sih, apalagi kalau bisa compete secara langsung dengan brand-brand internasional yang ada. Dan ini Axio Hype, jajaran laptop Axio, which is bukan laptop gaming yang lagi-lagi menurut gue itu di ranah empuk banget buat Axio untuk bermain di harga rendah dengan spek yang ditawarkan itu lebih tinggi atau lebih baik dibanding kompetitornya. Karena sebuah brand di Indonesia atau brand lokal pastinya punya kelebihan tersendiri dari punya brand luar import yang impor langsung dan jual di Indonesia. Pertama dari Axio Hype 5 ini adalah laptop yang affordable banget, yaitu harganya cuma 5 juta kurang 1000 doang dan sudah menggunakan CPU AMD Ryzen 5000 U series. Menarik gak tuh? Ya, yang pasti buat CPU-nya aja udah oke, apalagi untuk bermain di harga segini. Dan tentunya juga sudah include di dalam CPU-nya yaitu sebuah iGPU AMD Radeon RX Vega 7. Ya basic memang, tapi udah oke, bisa buat pakai kerja sama main game tipis-tipis. Serta bawaannya pun udah menggunakan RAM 8GB dan SSD 256GB PCIe Gen 3 yang tetap upgradable. Dan biasanya di harga segini tuh ya masih ada laptop yang ya memang cuma langsung solder aja si RAM-nya tanpa dikasih pilihan upgrade ataupun ya upgrade-nya cuma di storage-nya aja. Nah ini di laptopnya keduanya itu bisa. SSD jelas bisa ya, kalian ganti dan tingkatkan. Serta RAM-nya itu dual slot ya, yang bisa kalian upgrade lagi hingga up to 64GB DDR4 punya. Keren gak tuh? Ya walaupun 64 kurang kepake, palingnya 16 lah paling oke. Ya upgrade-nya mah gampang lah ya, tinggal bawa ke service center aja atau kalian upgrade sendiri juga aman. Gak berhenti di situ aja, dari displaynya gue kira ini bakal menggunakan layar 720p yaitu 1366x768 pixel. Tapi ternyata enggak, ini laptop udah full HD 1920x1080 pixel serta panelnya udah IPS yang view angle-nya masih jelas buat dilihat dari segala arah. Cuy, gokil nggak tuh? Ya walaupun masih 60Hz, tapi di kelas harga segini, gue sih appreciate banget apalagi untuk keperluan kantor dan juga untuk para pelajar gunakan sehari-hari. Speakernya juga udah oke, downfiring nggak kecil suaranya dan keyboardnya pun tanpa numpad. Ya ini tetap lengkap, ada shortcut tambahannya. Ada backlit juga untuk typing feel-nya pun juga nggak keras, masih empuk cuy. Bahkan touchpad-nya pun cukup luas, mengutilize ya space kecil ini dengan maksimal dan ditambahkan matte finish agar nyaman untuk digunakan oleh jari kita. Asli, sampai saat ini pun laptop ini udah menarik buat lo incer, apalagi emang kepepet sama dana, butuh laptop buat sekolah atau kerja gitu. Satu lagi yang bikin gue impress banget sama laptop ini, dia itu ada USB-C full feature. Ya selain dia udah punya fitur USB-C yang melimpah, 3 USB-A dan 1 USB-C, dia punya USB-C yang bisa buat ngecharge laptop dan juga display out juga. Ini yang paling jarang ada laptop harga segini. Bahkan masih ada ya laptop lain pun yang belum pakai USB-C loh. Jadi lu sih ya nggak perlu bawa charger laptop lagi. Pakai aja charger handphone lu yang bisa power delivery, terus pakai juga ngecharge untuk laptopnya. Menarik kan? Gue aja pakai ini dibanding pakai laptop bawaan si Hype ini ya. Ya memang, dan di laptop ini pun juga lu udah bisa full utilize kebutuhan office lu. Dan gue juga udah sempat bikin script ini, video ini di laptop ini, riset tentang laptop ini ya, termasuk browsingan di laptop ini. Ya satu hal yang gue notice, laptop ini cepat buat loading awalnya serta nggak nge-lag buat dipakai secara kasual. Tapi gue yakin masalah lu tuh untuk semua brand laptop, brand lokal terutama, itu pasti sama semua. Gue yakin kalian tuh semua setuju sama spek laptop ini tuh bagus di harga 5 jutaan. Ya Axio Hype itu udah menawarkan beberapa kelebihan buat kalian. Cuma gimana kan sama kualitas secara durabilitas dan juga after sales-nya kalau nanti laptop ini kenapa-kenapa? Ya, jadi di sini gue mau share aja lah ya, seberapa serius Axio untuk bisa bermain di pasar Indonesia.
Jadi di trip gue kemarin bareng Gary, gue itu diajak oleh Axio buat kunjungan ke beberapa tempat yang mereka sudah investasikan untuk produk-produk mereka yang akan datang. Dari pabrik perakitannya, service centernya, serta sekolah yang kerjasama dengan programnya Axio. Ya bener sekolahnya, nanti bakal kita bahas lagi. Oke, untuk pabrik perakitannya, kita diajak untuk ngeliat gimana proses perakitan laptop ini dari komponen-komponen aja menjadi sebuah laptop. Dan di sini pun gue sama Gary juga sudah observe, bener nggak sih Axio itu ngerakit laptopnya di sini atau enggak. Dan gak cuma itu aja, mereka juga meyakinkan gue untuk kualitas laptopnya, untuk setiap live productionnya itu memiliki semacam penjaga kualitas laptopnya atau ya tim quality controlnya, untuk memastikan apabila laptop terdapat keanehan yang tidak seharusnya ada, itu akan dipisahkan dan dicek kesalahannya. Serta untuk kapasitas produksi laptopnya mereka sendiri juga sudah nggak bermain di angka yang kecil lagi. Jadi memang mereka itu udah siap untuk memenuhi kebutuhan laptop warga lokal sini. Ya bagus dong. Anyway, Axio dan Pongo ini pun ya di bawah perusahaan Teradata Indonesia ya, yang mungkin lu bisa search untuk perusahaan ini di Google. Dan perusahaan ini pun juga udah berdiri selama 30 tahun lamanya. Jadi jelas Axio itu bukan sekedar produk kemarin sore. Dan ya, ini produk buatan Indonesia ya. Ya memang belum sepenuhnya, tapi ya kenapa sih nggak lu coba untuk appreciate aja daripada terus impor barang dari luar, ya gitu-gitu doang kan jadinya. Sama kayak nikel, Pak Presiden kan ya nggak mau jual mentah-mentah, pengen diproses dulu biar di sini nggak rugi. Nah, laptop ini mungkin part-partnya juga masih ada yang impor. Jelas nggak mungkin kita bikin CPU buatan sendiri kan, belum sampai sana teknologi kita. Tapi ya dengan adanya proses yang tetap dilakukan di Indonesia, ya suatu hal yang bagus dong. Terus juga after salesnya nih, ini mungkin gua nggak kira mereka itu udah punya total 177 service center tersebar di seluruh Indonesia. Dari Indonesia Barat sampai ke Timur pun juga ada. Jadi nggak cuma sekedar kota-kota besar aja yang udah ready soal Axio ini. Semuanya pun ada. Jelas, ini untuk kejelasan garansi laptopnya ya. Kalau ada garansi tapi mau klaim susah ya malas juga. Ujung-ujungnya ke tukang servis. Biayanya bisa lebih dan belum tentu itu bakal bener kan. Nah, Axio punya beberapa tipe service center dari Axio Gold Care sama Axio Platinum Care. Di sini mereka menawarkan ya, menurut gue ini menarik banget, yaitu express service 6 jam dan lu bisa lihat langsung proses servisnya. Dan apabila laptop lu punya kendala berat dan perlu dikerjakan di waktu yang lebih lama, mereka itu mau menawarkan peminjaman laptop pengganti selama laptop kalian punya itu lagi di servis coy. Ini menarik. Ini oke ya. Tetap lu bisa aktivitas sementara, ya memang data tetap nggak adanya di laptop utama lu, tapi kalau buat emergency tiba-tiba lagi servis ada meeting dadakan, dengan adanya laptop pengganti sih ini udah cukup membantunya. Nah, nggak sampai di situ aja. Gue juga udah kunjungan service center yang ada di Bandung kemarin, dan ini unik karena mereka juga sekaligus meresmikan Creator Hub-nya di sana. Jadi apa sih Axio Creator Hub ini? Ya ini jadi salah satu wadah buat Axio bekerja sama dengan beberapa instansi untuk menggodok sumber daya manusia yang siap untuk bekerja nantinya. Jadi di sini mereka ngebuat tempat untuk pembelajaran seputar IT, bahkan perakitan laptop dan juga pelayanan untuk di customer care-nya. Ini menarik karena memang beberapa hal gue sendiri sadar untuk belajar hal-hal seperti ini tuh jarang ada wadah yang mau memberikan edukasi sekaligus mendistribusikan ke tempat kerjanya. So, warga Bandung punya kesempatan besar untuk ini dan Axio pun berencana membuka ini lebih banyak cabang di berbagai tempat coy. Seperti yang udah berjalan beberapa tahun ini pun juga sama kayak Axio Class Program. Ini dia program Axio yang bikin gue amazed ya. Produk lokal punya investasi jangka panjang yang keren banget. Gue diajak sekolah di daerah Kuningan ya, yaitu sekolah SMK. Dan Axio ini kayak all in kasih program untuk siswa SMK bisa belajar dan disiapkan untuk di dunia kerja nanti. Di sekolah pun ada miniatur pabrik rakit laptopnya cuy. Gokil nggak sih? Ya emang ini kayak sekolah SMK ini keren banget, komplit banget fasilitasnya, dan memang Axio pun juga turut memberikan kurikulum pembelajaran dan semua siswa yang punya potensi bisa mengikuti cara pembelajarannya ini. Ya gue sih lihatnya ya kayak lu belajar di sini udah jelas gitu loh, lu nanti bakal kerja di apa gitu. Karena memang skill lu tuh dilatih di sini, bahkan sampai soft skill lu pun juga dilatih. Ilmu yang gue dapat pas kuliah ini di bangku SMK udah diajarin gitu. Mereka dilatih buat bisa ngomong di depan, ngajarin sesuatu, dan gurunya nanti akan memantau perkembangan siswanya. Kalau kurang nanti dibantu, kalau salah dibenerin gitu. Ini keren banget. Ya sampai sini sih gue suka. Tapi dengan catatan ya, ini hanya di sini aja.
Gua nggak mau dan gua nggak mau ngajak kalian untuk menjadi fanatik soal ini. Jangan overpriced juga, tapi tetap kita jaga Axio ini jangan sampai salah langkah. Punya produk bagus, ya kalian dukung. Kalau bisa kalian beli, kalau misalnya memang lagi butuh. Kalau jelek cukup dikritik yang membangun aja. Ya nanti kalau misalnya Axio kenapa-napa pun ya gua juga bakal komen. Gak mungkin gua akan tutup-tutupin dan terus bagusin si Axio. Ini project besar cuy. Kalau cuma momentum one hit wonder ya dapat margin besar terus cabut ya sama aja gitu. Kita tinggal klikin aja si Axio. Tapi makanya dari sini gue senang sih untuk saat ini proses Axio yang semakin konsisten mulai muncul buahnya seperti laptop Axio Hype, Poco kemarin dan lain-lainnya. Tinggal gimana nantinya. Anyway, thanks for having us juga nih buat trip Axio kemarin. Mungkin gue sangat terlihat bias bahas di video ini, tapi ya gue cuma nggak nyangka aja gitu Axio tuh udah jauh progresnya dan nggak sekedar masukin laptopnya aja ke Indonesia dijual terus pakai branding lokal, enggak cuy. Dan khusus untuk laptop yang satu ini juga mungkin gua nggak review banyak soal laptopnya, lebih review di belakang layarnya Axio aja sih. Tapi gue jamin spek yang satu ini aman dan lu bisa manfaatin buat penggunaan sehari-hari. Jadi menurut kalian gimana sama laptop yang satu ini serta dengan brandnya juga si Axio? Apa sih Axio ini udah bisa belum sih jadi lawan brand sebuah laptop besar? Ya gue pengen tahu. Atau masih banyak yang perlu dikembangin lagi? Coba komen aja pendapat kalian gimana soal Axio. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Axio Hype 5 dan juga Axio-nya. Jangan lupa diskusi di kolom komentar. Kalau mau beli sok, monggo aja cek link deskripsi kita. Jangan lupa buat follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, sama Discord yang semua ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye!